Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya bersyukur bahwa kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Dan tiap hari kita perlu mendengar firman Tuhan supaya iman kita bertumbuh, sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan. Judul khotbah saya adalah Tuhan Penolongku. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Setiap kita pasti butuh pertolongan. Mungkin kita pernah ditolong, atau saat ini sedang ditolong oleh seseorang, atau akan ditolong suatu saat nanti waktu kita punya kebutuhan. Tapi di atas semua itu kita mau belajar bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita. Kenapa? Kita nanti akan pelajari dua bagian. Hari ini saya akan menyampaikan seperti apa pertolongan Tuhan itu. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan dibandingkan yang lain? Karena ada hal-hal yang unik yang hanya Tuhan yang bisa lakukan. Dan besok kalau Tuhan kehendaki, saya akan bagikan bagaimana cara mengalami pertolongan Tuhan. Mazmur 121 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Mazmur 121 ini mazmur yang cukup terkenal di dunia, termasuk bukan di dunia kekristenan. Kenapa? Karena ini pernah dikutip oleh seorang jenderal Israel bernama Moshe Dayan. Mungkin Bapak Saudara tahu ada jenderal bermahkota 1, Moshe Dayan. Jenderal ini buat konferensi pers. Ceritanya, tahun 1973 Israel diserbu oleh koalisi negara-negara di sekitarnya, dipimpin oleh Mesir dan Suriah. Kekuatan lawan kira-kira 20-1, dan Israel kalah. Hampir saja Israel lenyap dari peta bumi. Tapi singkat cerita, kenapa mereka kalah? Karena mereka diserang pada hari Yom Kippur. Nah, Yom Kippur ini hari yang paling suci dari semua hari raya Israel. Dan pada hari itu semua tentara libur dan orang Israel berpuasa, sehingga mereka hampir kalah. Tapi singkat cerita, mereka bisa bertahan. Dan keesokan harinya, Jenderal Moshe Dayan membuat konferensi pers di hadapan semua media dunia, di hadapan NBC, CNN, ABC. Moshe Dayan berkata, kalau negara-negara ini tidak mundur, leave Israel alone, maka Israel akan melepaskan senjata mereka yang terhebat. Semua negara takut. Jangan Israel membuat Hiroshima dan Nagasaki, mereka lepaskan bom nuklir. Tapi kemudian Moshe Dayan berkata, senjata Israel itu bukan bom nuklir. Senjata Israel adalah Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan saya percaya firman Tuhan ini berkuasa. Dan by the way, Moshe Dayan ini bukan orang percaya. Dia bahkan orang yang tidak terlalu dikenal bermoral. Dia seorang playboy. Tapi luar biasanya, firman Tuhan yang diucapkan bekerja. Keesokan harinya, dan kita tahu ceritanya, akhirnya Israel bisa menang dan mengalahkan semua musuh-musuhnya. Sampai saat ini mereka menguasai dataran tinggi Golan, hasil dari perang Yom Kippur tahun 1973. Itu sebabnya saya berdoa supaya hari ini kita ambil komitmen, Tuhan di atas segalanya, aku mau jadikan Kau penolongku. Kita bersyukur untuk semua koneksi kita bersyukur untuk semua teman kita, orang tua kita, sahabat kita, kenalan kita yang menolong kita, mensupport kita. Tapi hari ini mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan, Engkau pertolonganku. Pertolonganku ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, ada 4 karakteristik pertolongan Tuhan yang kita bisa pelajari dari pasal 121 Mazmur ini. Yang pertama, pertolongan Tuhan tersedia setiap saat. Pertolongan Tuhan tersedia setiap saat. Tidak seperti pertolongan manusia yang terbatas. Waktu manusia sedang tidur, dia tidak bisa menolong. Waktu seseorang sedang mungkin juga menghadapi masalah, dia tidak bisa menolong. Mungkin dia niatnya mau menolong, tapi dia tidak mampu. Tapi Alkitab berkata di ayat 6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Artinya siang dan malam, setiap saat Tuhan sanggup melindungi kita, Tuhan sanggup menolong kita. Dan masalahnya seringkali kita berpikir, Tuhan, apakah ini waktunya Tuhan menolong aku? Tuhan, kayaknya ini waktunya ya, kalau belum waktunya ya nggak apa-apa deh. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Saya percaya kalau bicara tentang
menolong, Tuhan itu mau menolong setiap saat. Jadi masalahnya itu bukan di pihak Tuhan, komitmen Tuhan untuk menolong. Bicara keinginan, bicara kebutuhan, memang ada waktu Tuhan. Tapi bicara sifat Tuhan mau menolong, dia ready at any time. Cuma masalahnya ada syaratnya. Di Lukas 18 ayat 7 dikatakan seperti ini. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Adakah Tuhan mengulur waktu? Tentu jawabannya tidak. Tuhan tidak akan mengulur waktu. Tapi apa yang dia tunggu? Dan begitu hal itu ada, Tuhan segera menolong. Di ayat yang berikutnya, ayat ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi ternyata Tuhan menunggu iman kita. Dan konteks Lukas 18 ayat 1-10 ini bicara tentang iman yang tidak jemu-jemu. Waktu kita terus datang meminta pertolongan Tuhan, akan tiba saatnya ketekunan kita itu menjadi iman di hadapan Tuhan. Dan waktu itulah Tuhan menolong kita. Itu sebabnya saya motivasi kita, keep doing the good things. Kalaupun doa kita belum dijawab, ingat, ini proses kita sedang mendewasakan iman kita. Kita sedang melahirkan iman kita. Dan suatu saat pasti Tuhan itu komitmen. Begitu dia lihat iman dalam hati kita, Tuhan tidak akan mengulur waktu, dia akan segera menolong. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pertolongan Tuhan itu menyeluruh. Maksudnya seperti apa? Di ayat yang ke-7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Jadi pertolongan Tuhan itu menyeluruh. Kenapa? Tuhan berjanji dia akan menjaga kita terhadap segala. Segala artinya semuanya. Tidak ada satupun yang tidak bisa Tuhan atasi. Tuhan mampu karena Tuhan itu maha kuasa. Dan kenapa Tuhan itu mampu menolong kita dalam segala hal? Ayat 2 berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, Bapak Saudara, idiom langit dan bumi itu artinya adalah segala sesuatu yang bisa terlihat. Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi dalam bahasa Ibrani itu tidak ada istilah alam semesta. Mereka pakai istilah alam semesta itu langit dan bumi. Dan langit dan bumi ini bicara tentang segala sesuatu yang bisa kita lihat. Itu Tuhan yang menciptakan. Jadi kenapa Tuhan itu lebih mampu dari pertolongan manusia? Karena Tuhan itu menciptakan segalanya. Tuhan itu mampu melakukan segalanya. Dan kita tahu ya kalau saudara suka sains, kita hidup di 4 dimensi: materi, energi, ruang, dan waktu. Keempat dimensi ini yang membuat manusia itu terbatas. Keempat dimensi ini yang membuat manusia itu tidak maha kuasa. Tapi Tuhan itu di luar materi, energi, ruang, dan waktu. Dia beyond. Itu yang membuat dia bisa menguasai keempat dimensi ini. Dan kita tahu Tuhan bukan hanya mampu, Tuhan juga mau. Dia Bapa yang baik. Sehingga dia bukan hanya sekedar bisa, tapi dia mau menolong kita. Dan saat ini mungkin ada yang banyak berpikir, mungkin sebagian Bapak Saudara yang mendengar firman Tuhan berkata, saya tidak terlalu percaya ada Tuhan. Saya nggak yakin Tuhan itu ada. Ilmu pengetahuan sudah membuktikan bahwa tidak mungkin tidak ada pencipta di balik semua keteraturan ini. Saudara melihat semua hukum alam yang ada, itu tidak mungkin ada muncul secara spontan. Ada grand designernya, ada penciptanya. Dan penciptanya itu mengendalikan semuanya. Dia berada di luar yang dia ciptakan. Itu sebabnya kita percaya dia mampu mengatasi semua persoalan yang ada dalam ciptaannya itu. Dan saya percaya sama dengan pandemi yang kita hadapi saat ini, Tuhan mampu. Dan kita terus berdoa supaya Tuhan menuntaskan semua pandemi dan semua masalah selesai. Amin. Lalu yang ketiga, pertolongan Tuhan itu kekal. Jadi pertolongan Tuhan itu bukan hanya ada setiap saat. Pertolongan Tuhan itu bukan hanya ada bagi kita dalam semua kebutuhan kita. Tapi yang ketiga, pertolongan Tuhan itu kekal. Dan ini menurut saya yang paling penting. Kenapa? Saya baca ayatnya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, selama-lamanya ini bukan waktu yang sangat lama. Kita sering berpikir bahwa selama-lamanya itu adalah waktu yang miliaran tahun atau triliunan tahun. Bukan. Selama-lamanya itu adalah satu dimensi. Makanya di kitab Yesaya berkata Allah bersemayam di kekekalan, di keselama-lamaan. In eternity. Eternity is not a very long time. Eternity is another real. Sehingga kita
tidak bisa mengandalkan siapapun di alam itu kecuali Tuhan. Karena Tuhan itu bertakhta di eternity. Nah, kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena suatu saat kita semua akan masuk ke dalam kekekalan. Kita akan meninggalkan semua kefanaan ini. Dan satu-satunya yang bisa menolong kita di alam nanti cuma Tuhan saja. Dan Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, aku adalah awal dan akhir. Dialah Tuhan yang bersemayam di dalam kekekalan. Itu sebabnya kita perlu renungkan hidup kita sekarang. Apakah saya punya hubungan dengan Tuhan yang menguasai kekekalan? Ataukah saya coba memikirkan masa-masa sekarang ini? Yang penting saya sehat, yang penting saya sukses, yang penting saya punya saya bisa memiliki apa yang saya mau. Tapi saya mau ingatkan, manusia itu punya umur. Manusia itu ada batasnya. Dan suatu saat kita semua harus masuk ke dalam kekekalan. Dan firman Tuhan mengingatkan, kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir. Mazmur 103, 15-16 berkata, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup manusia itu very fragile. Suddenly, dia bilang, begitu dilintasi angin. Sebenarnya nothing, angin itu ya tergantung kalau angin badai, tapi ini angin yang melintasi rumput tiba-tiba hilang. Artinya kadang-kadang bukan karena suatu hal yang besar, tiba-tiba hidup kita berakhir dan kita harus masuk ke dalam kekekalan. Dan hanya Tuhan yang bersemayam di kekekalan. Itu sebabnya di ayat 17a dari Mazmur 103, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan itu ada di dalam kekekalan dan hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Sebabnya hari ini juga saya ingin berdoa, kalau ada saudara yang tahu Tuhan, saya sedang jauh dari engkau. Kita gak hanya butuh Tuhan untuk menolong kita di hidup kita ini. Justru pertolongan Tuhan itu lebih kita butuhkan nanti, sesudah kita berakhir di dunia ini. Lalu yang keempat, yang terakhir untuk hari ini, pertolongan Tuhan itu meneguhkan kita dalam kehendaknya. Jadi pertolongan Tuhan itu akan membuat kita semakin hidup dalam kehendak Tuhan, bukan justru menjauh. Di ayat yang ketiga dikatakan, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Jadi perjalanan kita dalam mengikut Tuhan harusnya makin kuat waktu kita mengalami pertolongan Tuhan. Ada yang bilang, oh ini berkat dari Tuhan, saya dipromosikan, ini berkat dari Tuhan. Oh saya dapat bisnisnya dari Tuhan. Gampang batu ujinya. Apakah berkat yang kita terima itu membuat kita semakin berjalan dalam kehendak Tuhan, atau justru kita goyah, kita justru jauh dari Tuhan? Itu sebabnya kadang-kadang respon hati kita harus diperbaiki. Saya tidak bilang bahwa promosi, bisnis, keluarga itu bukan berkat dari Tuhan. Semua itu hal yang baik. Tapi yang harus kita cek adalah apakah respon hati saya itu tepat. Sehingga semua berkat ini membuat saya semakin hidup dalam kehendak Tuhan. Dan kita berani bilang, kalau gara-gara sesuatu dalam hidup saya justru jauh dari Tuhan, maka saya siap lepaskan. Sebaik apapun hal itu. Ada hubungan-hubungan yang mungkin saudara harus lepaskan, karena saudara tahu itu bukan dalam kehendak Tuhan. Ada justru sebaliknya, saudara harus pulihkan hubungan. Saudara harus pulihkan hubungan dengan seseorang, supaya saudara hidup dalam kehendak Tuhan. Tapi intinya adalah, Roh Kudus akan bicara, kalau ini bukan kehendak Tuhan, jangan teruskan. Sebaliknya, kalau ada hal-hal yang merupakan kehendak Tuhan yang harus kau lakukan, maka lakukanlah. Dan yang paling utama dari kehendak Tuhan adalah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan, kita harus punya hubungan pribadi dengan Dia. Firman Tuhan berkata, tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Bapa kecuali Anak yang ada di pangkuan Bapa. Siapa Dia? Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia. Itu sebabnya sore hari saya ingin beri kesempatan, kalau ada yang mendengar firman Tuhan dimanapun kau berada, engkau butuh penolong di kekekalan waktu engkau nanti berakhir di dunia. Ingat, Yesus itu Tuhan yang bersemayam di kekekalan. Dia sanggup menolong kau bukan hanya sekarang, dalam keuanganmu, dalam keluargamu, dalam kesehatan, dalam hal apapun. Tapi yang lebih penting, dia bisa menolong kau nanti. Karena nanti uang kita tidak bisa tolong kita, koneksi kita tidak bisa tolong kita. Saya kesaksian sedikit, saya seorang pendeta, papa saya juga seorang pendeta. Tapi jujur, sejak kecil saya tidak terlalu sungguh-sungguh ikut Tuhan, SD terutama ya. Karena saya merasa saya terpaksa datang ke gereja karena kewajiban sebagai anak pendeta. Hingga suatu hari saya mengalami kecelakaan. Saya mengalami geger otak, pendarahan di otak, hampir meninggal. Dan
cerita, waktu itu di Bandung, saya dibawa ke rumah sakit Boromius Bandung. Selama 10 hari, dokter berusaha hentikan pendarahan di otak saya. Otak saya pecah, robek, pecah, lalu kemudian darah keluar dari telinga kanan saya selama 10 hari. Dan semua orang doakan saya, papa saya doakan saya, papa saya pendeta, semua pendeta yang dia kenal doakan saya. Tapi saya tahu satu hal, ternyata Tuhan mau berusaha dengan saya pribadi. Beberapa hari kemudian, setelah 10 hari kurang lebih, dokter berkata, ini tidak bisa dihentikan obat, cara satu-satunya adalah bedah syaraf. Saya harus dibuka tengkorak kepalanya. Saya sangat takut, jujur saya sangat takut mati. Kenapa? Saya nggak punya kepastian keselamatan. Dan hari itu saya berseru, saya bertobat, Tuhan Yesus ampuni saya. Saya mengaku dosa saya nggak terlalu bandel amat, tapi saya tahu saya nggak yakin di hati saya bahwa saya sudah diselamatkan. Malam itu saya bertobat, saya berseru, saya menerima Yesus di hati saya. Dan puji Tuhan, betul, Tuhan buktikan janjinya. Besok harinya perdarahan berhenti total. Dan hari harusnya di mana saya dioperasi, saya pulang dari rumah sakit. Dan sampai sekarang semuanya baik-baik saja. Ternyata saya baru mengerti. Saya tidak bisa mengandalkan iman orang tua saya tidak bisa mengandalkan iman teman orang tua saya tidak bisa mengandalkan iman teman gereja saya. Saya hanya mengandalkan pertolongan Tuhan, dan Tuhan buktikan. Dan saya berdoa supaya hari ini Bapak Saudara yang belum dekat dengan Tuhan, belum mengenal Tuhan, datang kepada Tuhan. Dia siap menolongmu setiap saat. Dia siap menolongmu dalam segala masalah. Yang lebih penting, dia siap menolong kau di kekekalan nanti. Dan dia siap menolong kau supaya kau makin berjalan dalam kehendak. Amin. Saya mau berdoa untuk Bapak Saudara. Sebelum kita tutup dalam doa untuk khotbah sore hari ini, saya mau beri kesempatan. Kalau ada di antara Bapak Saudara yang mendengar firman Tuhan sore dan berkata, saya mau menerima Tuhan Yesus. Agama itu tidak menyelamatkan. Yesus tidak pernah datang ke dunia ini membawa agama. Dia datang ke dunia ini untuk membawa hubungan dengan Bapa di surga. Sebab kalau ada di antara Bapak Saudara yang sore hari ini kau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk pertama kalinya, saudara nanti bisa ikuti doa saya. Jangan takut, jangan malu apa kata orang. Ini hubunganmu pribadi dengan Tuhan. Atau yang kedua, engkau dulu pernah dekat dengan Tuhan, tapi sekarang sedang jauh dari Tuhan. Ini saatnya kau kembali kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong engkau. Kalau engkau orangnya yang pertama yang menerima Yesus untuk pertama kalinya, dan yang kedua mau kembali dekat dengan Tuhan, ikuti doa saya. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, saat ini aku datang kepadamu. Aku membuka hatiku. Aku mengundang engkau masuk dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah semua dosaku. Sucikanlah hatiku. Jadikanlah aku anakmu. Dan aku berjanji akan setia mengikuti engkau seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang izinkan saya memberkati Bapak Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini ada sukacita sorak-sorai di sorga karena satu orang kembali kepadamu Tuhan. Hamba mau berdoa Tuhan, nyatakan pertolonganmu dalam hidup mereka. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan, Engkau Allah yang sanggup menolong setiap saat. Engkau Allah yang sanggup menolong dalam segala hal. Engkau Allah yang sanggup menolong sampai kekekalan. Engkau Allah yang sanggup menolong kami berjalan dalam kehendak-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Lindungi kami semua juga Tuhan dalam pandemi ini. Roh jiwa tubuh kami terpelihara. Bahkan kami dilindungi juga dari resesi ekonomi. Kami berkati pemerintahan kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa berikan hikmat kepada pemerintah kami untuk bisa navigate through these circumstances. Mereka melewati semua situasi ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk semua tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan. Para dokter, para perawat, para petugas lab, semua pekerja di rumah sakit dilindungi oleh darah Tuhan Yesus, sehingga mereka tetap sehat, tetap kuat melakukan tugas mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami datang hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penolong kami, pencipta langit dan bumi. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.